kasih, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Heri, Pak Dwi, Pak Wirawan, Pak Basuki, selaku dosen penguji. Saya Edward Joshua, mahasiswa bimbingan dari Bapak Karl Mandagi dan juga Pak Indra Mawan yang pada saat hari ini tidak bisa berhalangan hadir. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya boleh berdiri di sini untuk menyampaikan pemaparan presentasi proposal penelitian yang saya buat yang berjudul Perancangan ulang tata letak pabrik pada home industri pembuatan ikat pinggang menggunakan metode systematic layout planning. Saya mengambil studi kasus di Bosch Gesper. Untuk yang pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang, jadi yang melatar belakangi saya mengambil penelitian di tempat ini adalah perkembangan sistem manufaktur yang berdampak pada persaingan yang saat ini semakin ketat, dan dalam hal ini diperlukan strategi yang tidak hanya kita lihat secara modalnya saja atau hal lain, meskipun memang itu penting, tapi untuk perencanaan fasilitas ini juga tidak kalah penting dengan aspek-aspek yang lainnya. Dan juga untuk perancangan fasilitas ini meliputi perancangan fasilitas dan dimasuk juga ke dalam terdapat juga di sana tata letak pabrik dan juga sistem penanganan material atau pemindahan bahannya. Lalu untuk tata letak pabrik di sini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap performa perusahaan, seperti untuk menghemat ongkos material handling, work in process-nya, lead time, termasuk produktivitas dan juga performansi pengantarannya. Dan ini ada 3 poin yang saya ambil yang melatar belakangi penelitian yang saya lakukan. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran bahwa penataan layout dari lantai produksi memang penting untuk diperhatikan, dan memang untuk di tempat penelitian saya ini di Bosch Gesper, dia sudah berdiri sejak sekitar tahun 2016, berkecimpung di dunia online, tapi tidak hanya di bidang online saja, tetapi dia juga memasukkan produknya ke orang juga sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke luar Jawa, dari Jawa sampai ke Papua. Mereka juga mensuplai tidak hanya ke pembeli langsung, tetapi juga ke pemasok-masoknya lagi, jadi untuk dijual kembali. Jadi itu dimulai pada tahun 2016, mulai online. Dan sejak awal berdirinya Bosch Gesper ini memang tidak dilakukan penataan layout dari awal. Jadi memang layout yang sekarang ini sudah digunakan tidak diatur sedemikian rupa sehingga para pekerjanya juga sudah terbiasa dengan layout yang sekarang ini sudah ada. Jadi sebelumnya tidak diatur, tidak dilakukan manajemen, tapi karena para pekerjanya sudah terbiasa dengan layout yang sehari-harinya dijalani, jadi mereka menjalankan yang sudah ada. Jadi selama ini Bosch Gesper kurang menyadari bahwa penataan layout ini memang penting untuk diperhatikan. Dan untuk poin yang kedua, di sini saya cantumkan bahwa masih terjadi perpindahan material dengan jarak yang cukup jauh dari mesin satu ke mesin lainnya di dalam lantai produksi. Jadi jarak pemindahan material ini yang cukup menghabiskan waktu dan biaya masih terdiri dan cukup memakan waktu dan juga biaya. Dan yang ketiga, ini saya cantumkan, saya juga menemukan aliran proses produksi yang memotong. Jadi alurnya masih belum tertata rapi. Jadi saya rasa unit produksi ini, unit usaha ini perlu untuk diadakan penelitian. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini untuk rumusan masalahnya saya bagi dalam 2 bagian, di mana di sini kita berkaca pada kondisi yang terjadi pada saat ini. Yang pertama itu adalah bagaimana layout tata letak yang saat ini sedang digunakan pada pabrik Bosch Gesper, yaitu tata letak yang sedang berjalan pada saat ini. Di mana ini adalah data awal, jadi tata letak pada saat awal sebelum dilakukan penataan ulang. Lalu untuk yang kedua adalah kendala apa saja yang dihadapi perusahaan terhadap layout yang saat ini sedang digunakan. Jadi ada beberapa kendala yang saya temukan, dan untuk yang ketiga, untuk solusinya adalah bagaimana usulan layout tata letak baru yang sesuai dengan kebutuhan pada Bosch Gesper untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Untuk berikutnya, ini adalah batasan masalahnya. Yang pertama, perbaikan tata letak ini menggunakan luas fasilitas yang sudah ada dan disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas produksi di lapangan. Lalu untuk yang kedua, analisis perbaikan tata letak yang dilakukan hanya pada fasilitas pabrik, mulai dari proses bahan baku masuk hingga proses barang jadi berupa ikat pinggang. Memang untuk proses produksi di unit ini mereka ada mengambil barang setengah jadi dari supplier yang sudah ada. Misalkan
untuk tali pinggangnya itu mereka ambil barang proses setengah jadi, dan juga untuk kepala pinggangnya. Dan di tempat sini adalah untuk proses penjahitan, untuk proses perakitan, assembly-nya itu terjadi di tempat ini. Dan topik yang saya bahas hanya pada saat proses produksi pada saat itu saja. Dan untuk yang ketiga, analisis perbaikan tata letak ini hanya dilakukan pada pabrik yang terdapat di daerah Halim Perdana Kusuma dan tidak untuk pabrik yang berada di daerah lainnya, karena pabrik yang ada di daerah lain bisa jadi mempunyai sistem tata letaknya sendiri berbeda dengan yang ada di pabrik di tempat ini. Lalu untuk yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diharapkan bisa untuk menjawab dari rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui layout yang saat ini sedang digunakan pada pabrik Bos Gesper. Lalu yang berikutnya untuk mengatasi kendala yang dihadapi berkaitan dengan tata letak pabrik yang sedang digunakan. Lalu untuk yang ketiga, untuk mengajukan layout usulan yang sesuai dengan kebutuhan menggunakan metode systematic layout planning pada pabrik Bos Gesper. Lalu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini berlangsung, yang pertama dapat menghasilkan layout usulan yang dapat diterapkan di pabrik Bos Gesper untuk mendukung kelancaran aktivitas produksi. Lalu yang kedua, ini juga untuk meningkatkan kesadaran kepada pemilik usaha dan juga kepada para pekerja bahwa pentingnya layout pabrik yang dapat mengatasi kendala yang dihadapi. Lalu yang ketiga, manfaatnya adalah mengoptimalkan pemindahan material selama proses produksi itu berlangsung di pabrik Bos Gesper. Lalu untuk poin berikutnya adalah mengenai sistematika penulisan. Ini menguraikan apa saja yang ada diisi dari bab per babnya. Yang pertama, bab 1 mengulas tentang latar belakang mengenai asal-usul kenapa penelitian ini harus dilakukan. Dan untuk yang kedua adalah di dalam bab 2 mengenai landasan teori, yaitu grand teori yang saya pakai, teori-teori yang saya gunakan untuk bisa melakukan mendukung dari pelaksanaan penelitian ini. Dan untuk yang ketiga, untuk bab 3 metodologi penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang tahap demi tahap mengenai perancangan tata letak pabrik. Dan untuk bab 4 ini berbicara tentang analisis dan pembahasan. Disinilah tempat data tersebut diolah. Dan untuk yang kelima, bab 5 penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil seluruhan penelitian yang dilangsungkan, dan juga ada saran-saran perbaikan serta masukan-masukan yang bisa dilakukan untuk penelitian yang lebih lanjut selanjutnya. Baik, saya masuk ke bab 2 untuk landasan teori. Itu teori yang saya pakai di sini adalah mengenai tata letak pabrik. Pengertian tata letak pabrik yang saya dapatkan, tata letak pabrik adalah pengaturan fasilitas fisik perusahaan yang terdiri dari susunan departemen, pusat kerja, dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan peralatan, bahan, orang, dan energi. Jadi memang tata letak pabrik ini berguna untuk mengatur semua sumber-sumber daya yang ada pada suatu perusahaan terkait dengan manusianya, peralatan, bahan, sumber daya lainnya juga termasuk. Dan untuk tujuan dasar dari dilakukan dari tata letak pabrik ini, yang pertama adalah prinsip integrasi secara total. Jadi memang prinsip ini menyatakan bahwa tata letak pabrik merupakan suatu integrasi yang terpusat secara total dari seluruh elemen produksi yang ada menjadi satu unit produksi dalam skala yang besar. Dan untuk yang kedua, itu berbicara tentang prinsip jarak pemindahan material yang paling minimal. Jadi memang tujuan dari penelitian yang dilangsungkan adalah bisa mendapatkan usulan tata letak yang baru dengan memperhatikan nilai pemindahan material yang paling minimal, karena di sini dapat menghemat waktu, mengurangi jarak perpindahan, dan hal ini bisa dilakukan dengan cara mencoba menempatkan operasi antara operasi satu dengan yang lain yang berkelanjutan bisa dengan jarak yang lebih dekat. Dan untuk yang ketiga, prinsip aliran dari suatu proses kerja. Jadi prinsip ini sangat diusahakan supaya menghindari adanya gerakan balik atau backtracking, gerakan yang memotong, ataupun juga gerakan kemacetan, di mana proses produksi itu stuck pada satu proses. Nah, itulah adalah hal yang disediakan. Dan di mana saya juga berusaha semaksimal mungkin supaya material itu dapat terus bergerak tanpa adanya hambatan. Dan memang perlu diingat juga bahwa proses produksi yang baik tidak hanya selalu dalam lintasan yang lurus saja, tapi bisa saja terdapat layout yang berbentuk zigzag ataupun melingkar. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Tapi memang tujuannya
dari aliran kerja ini tujuannya adalah minimum interupsi, kesimpang siuran dan kemacetan. Jadi kita mengurangi adanya gangguan, hambatan-hambatan dan juga ada kemacetan supaya alur proses produksi itu bisa berjalan dengan lancar. Langsung ke SLP-nya aja. Metode juga ya. Ini untuk pentingnya tata letak pabrik. Di sini ada saya jelaskan beberapa poin dan juga untuk tipe-tipe tata letaknya ada 3 macam. Dan ini untuk pengertian sedikit tentang material handling, di mana di sini pada intinya adalah kegiatan memindahkan suatu barang dari proses produksi mulai dari awal sampai dengan barangnya selesai jadi. Lalu untuk systematic layout planning, di mana ini adalah metode yang saya pakai, itu adalah suatu pendekatan sistematis dan terorganisir dalam perencanaan tata letak yang diciptakan oleh Richard Mutter pada tahun 1973. Dan tujuan dari systematic layout planning ini adalah menghasilkan tata letak dengan alur perpindahan bahan yang sesuai dengan alur produksi dan memiliki jarak perpindahan seminimal mungkin. Dan untuk teori-teori pendukungnya seperti activity relationship chart, yaitu aktivitas atau kegiatan di mana masing-masing bagian menggambarkan penting atau tidaknya suatu proses produksi itu berdekatan. Dan untuk ARD atau activity relationship diagram, ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang tata letak ruang terhadap ruang lainnya. Dan yang berikutnya adalah space relationship diagram, di mana ini merupakan kombinasi antara kebutuhan luas dari tempat lantai produksi ini dengan ARD yang sudah ditentukan sebelumnya. Saya lanjut ke bab 3 untuk metode penelitian, metodologi penelitian. Sini yang saya masukkan untuk diagram alirnya. Yang pertama, saya memulai praktikum dan saya melakukan studi lapangan. Saya melakukan survei ke tempat bakal calon penelitian saya, dan juga saya melakukan studi pustaka atau beberapa literatur terkait jurnal-jurnal dan juga buku-buku yang terkait dengan keilmuan yang saya butuhkan untuk menunjang praktikum ini. Dan setelah itu saya mengidentifikasi masalah apa yang ada pada objek penelitian saya, dan saya merumuskan tujuan penelitian, lalu saya lanjutkan dengan pengumpulan data, di mana data ini terbagi ke dalam 2 jenis, ada data primer dan data sekunder. Untuk data primernya yang saya kumpulkan adalah data layout atau letak awal, dan kemudian saya juga melakukan observasi di tempat di mana penelitian yang saya ambil, dan juga saya melakukan dokumentasi, dan juga saya melakukan wawancara dengan beberapa pekerja yang ada di sana, termasuk pemilik usahanya juga. Dan untuk data sekundernya di sini saya memasukkan teori-teori terkait dengan topik yang saya ambil, yaitu tata letak pabrik, dan juga saya ada membandingkan data dengan penelitian yang telah terdahulu sudah dilakukan. Dan untuk pengolahan data dan analisis di sini akan memperhitungkan untuk metode SLP-nya, dan terlebih dahulu saya juga membuat grafik ARC-nya, ARD dan SRD untuk menentukan antara divisi satu dengan divisi lain apakah perlu berdekatan, dan juga terkait dengan kebutuhan ruangan yang diperlukan sesuai dengan yang ada di lapangan. Dan juga untuk kesimpulan dan juga selesai. Setelah ini saya masukkan untuk layout tata letak awal yang sudah saya lakukan ketika saya melakukan observasi. Ini adalah layout tata letak awal di tempat objek praktikum saya, dimana di sini untuk luas bangunannya total adalah 60 meter persegi total luas keseluruhannya. Dan di sini dimulai dari sini, ini ada tempat untuk packing, ini untuk assembly, ini untuk gudangnya, dan ini untuk mesin jahit. Di sini tempat mandi, dan untuk yang kotak-kotak ini adalah tempat penyimpanannya, dan di sini memang belum tertata rapi. Dan untuk di sini adalah display barang jadi. Jadi memang di tempat objek penelitian saya ini yang mempunyai usaha ini, dia menggabungkan antara gudang karena memang belum punya toko sendiri. Jadi untuk barang-barang yang sudah jadi disimpan bersamaan dengan tempat memproduksi barang tersebut. Jadi barang yang belum jadi digabungkan dengan barang yang sudah jadi. Oke, untuk selanjutnya berikut ini adalah dokumentasi tempat saya melakukan penelitian. Jadi ini di depan di sini ada tempat untuk perakitannya, itu ada untuk barang yang sudah jadi digantungkan pada suatu lemari. Dan ini ada gangnya dan menuju ke belakang. Ini juga untuk tempat storage sekaligus juga barang produk yang sudah jadi, outputnya disatukan dengan barang yang belum jadi, barang setengah jadi disatukan dengan barang yang sudah jadi. Dan juga ini untuk ini sebelah kanannya, karena ini juga barang yang sudah jadi. Dan selanjutnya ini adalah 2 mesin jahit yang dipakai
untuk menjahit bahan tali pinggangnya. Dan juga di situ kalau kita bisa lihat memang ada limbah-limbah juga yang mungkin barang-barang yang sudah terpakai tidak tertata dengan rapi. Dan di sini juga untuk bahan-bahan bakunya juga belum tertata secara rapi. Sekian pemaparan dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun tindakan. Selanjutnya pemaparan dari. Ya, silakan duduk kembali, Mas.